Oke kok. Waduh, ini perkara agak berat. Besok ini kan harus mati. Bos saya ajak saya ke lautan dangkal, cari baramundi. Saya bilang, bos, kayaknya anginnya agak besar di siang hari. Dia bilang, kamu ingat kok, Selasa tanggal berapa? Tanggal 1, bos. Kamu mau gajian nggak, Kov? Oke, siap, bos. Besok kita berangkat. Daripada anak istri saya makan kerikil tanggal 1, mending saya kawal si bos. Langsung saya telepon mekanik joran saya, dia kan jago cari baramundi. Mbah, meneh sampean melu aku golek cokil ya. Tugas negara, Mbah. Oke, siap. Sama saya telepon satu kawan saya dari Vietnam, si Nguyen. Ngày mai chúng ta hai đi cố gắng ya. Itu bahasa Vietnam artinya, ayo kita besok pergi mancing. Oke. Nih si Nguyen ini emang brengsek. Dia kalau diajak ke laut tengah itu kerjanya cuma tidur mabuk laut. Tapi dia jago cari baramundi. Saya minum kopi dulu ya. Moga-moga dapat baramundi. Ya, mengingat mancing baramundi itu hal yang cukup susah ya. Apalagi di lautan dangkal. Laut segitu luasnya bukan rumpon lagi tapi karang. Tahu sendiri baramundi itu parkir sesuka hati. Nggak bisa ditebak parkirnya di mana. Sesuai dengan judul saya mau ngerolling tali PE saya ya. Jadi besok saya bawa reel ini saja, Seahawk Blast Gold 4000. Nah kebetulan tali PE-nya ini ya sudah usia sih. Makanya mau saya balik dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Sesuai dengan judulnya, tips mengkaryakan tali PE sampai maksimal. Ini tadi dari reel saya pindah ke spool kuning, dari spool kuning saya pindah ke spool hitam. Nah ini kira-kira posisinya ya. Di spool hitam ini posisinya mirip seperti semula yang ada di reel ya. Jadi kan karena sudah saya balik 2 kali. Jadi dia menggambarkan posisinya seperti di reel semula. Sudah mulai keluar serabut-serabutnya ya. Ini kebanyakan gesek karang. Jadi waktunya dia dipindah ke belakang sekarang. Kenapa? Karena yang belakang masih mulus sih. Jadi kurang lebih kalau kita ngerolling itu kita butuh 2 spool plastik gitu ya. Dari reel masukin dulu contoh ya ke spool kuning. Dari spool kuning pindah ke spool hitam. Dari spool hitam kita pindah ke reel. Otomatis dari depan masuk ke belakang. Dan yang di belakang itu kan nggak pernah bekerja ya. Masih bagus itu. Saatnya dia bekerja kita taruh di depan. Nah ini saya pasang dulu di reel ya. Mengingat saya ini kan kaum BPJS ya. Jadi saya ndak sekaya itu. Kalau tali PE jelek saya ganti gitu ya. Ya saya akan karyakan semaksimal mungkin. Jadi saya ini punya beberapa tahap sih untuk mengkaryakan tali PE. Hingga akhirnya benar-benar harus dipensiunkan untuk diganti. Nah salah satu indikator tali PE itu harus di rolling apa? Ketika kita sambung leader ya. Saya ini kan suka nyambung FG knot. Apa itu kalau sudah di FG knot itu kan ada proses di mana kita harus menarik dengan kuat supaya PE-nya tuh menggigit tali leadernya kan. Nah itu kalau sampai ditarik lalu sampai putus tali PE-nya ya itu artinya sudah usia. Daripada kita distrike ikan besar terus tiba-tiba das putus gitu ya. Itu kan sakit hati gara-gara tali PE-nya sudah usia. Jadi sebelum itu terjadi lebih baik kita rolling dulu. Saya kalau ke laut dangkal biasanya saya bawa Seahawk ini ya. Ini tali PE-nya Relic Samson X12. Saya kasih yang P3 karena ya mainnya dasaran. Udah tua, pekon belum dimasukkan joran kok saya keluarkan lagi. Oke, sambil saya pindah ke reel ya. Ini saya nulis. Jadi cara saya ya untuk mengkaryakan tali PE supaya maksimal gitu loh, supaya kita beli itu dipakai semaksimal mungkin gitu ya, supaya nggak mubazir. Jadi biasanya itu saya bisa mengkaryakan tali PE ini sampai 4 kali. Tali PE sendiri itu kan
panjangnya lumayan ya, tergantung spoolnya sih. Kebetulan saya kan reel 4000 ya. Kenapa saya pakai 4000? Karena mancing di laut dangkal itu ya baramundinya kalau lagi musim ya besar-besar. Saya butuh dragnya yang cukup kuat gitu. Nah kebetulan di reel saya ini relik Samson X12 nya PE3 itu masuk sampai 300 meter nggak salah. Lupa ingat saya, sekitar 300 ya. Pokoknya antara 250 sampai 300 gitu loh. Nah tahap yang pertama itu saya biasanya ngerolling ya, dari depan ke belakang kayak yang saya lakukan tadi. Terus nanti ada tahap kedua. Kalau sudah di rolling depan belakang rusak semua, biasanya saya lakukan tahap kedua. Saya sambung tengah. Ini contoh ya, kita sering mancing katakanlah 50 meter spotnya. Saya ambil contoh ya reel saya sendiri ya. Dibawa mancing itu paling maksimal di spot 50 meter lah reel ini. Nah katakanlah ini tali PE ya, dari ujung ke ujung. Misal 250 meter. Nah di sini nih karena spot saya 50 meteran ya, saya bagi 5 tahap lah. Nah oke, tahap 1 2 3 4 5. Nah biasanya kalau kita mancing 50 meteran terus itu yang paling pertama aus kan tahap 5 toh ya, kena gesek karang, kena gesek dinding kapal ya toh. Nah ini kan paling cepet aus. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita rolling ya ke belakang. Otomatis posisinya ganti kan. Sudah bukan 1 2 3 4 5, tapi saya rolling jadi 5 4 3 2 1. Contohnya kayak sekarang ini. Saya rolling ke 5 4 3 2 1. Satunya kan masih mulus. 5-nya sudah jelek, kita taruh belakang aja. Dia udah nggak perlu kerja lagi karena sudah rusak itu. Nah tapi nanti lambat laun ya yang tahap 1 ini pasti aus juga gitu loh. Nah kalau misalnya yang satu itu aus juga, saya pasti melakukan ini ya, skenario kedua, yaitu saya sambung tengah. Jadi ini contoh ya, tali PE dari ujung ke ujung. Ini ya, saya sambung tengah. Nah tali PE dari ujung ke ujung ini saya akan potong tengahnya. Yang terus apa? Yang satu itu tadi kan sudah aus tuh. Nah ini kan sudah aus ya. Tahap 5 sudah aus, tahap 1 sudah aus, ya kan? Otomatis yang tahap 2 3 4 itu kan masih bagus. Ya sudah, saya potong tengahnya aja, lalu saya sambung. Yang saya sambung itu 1 dan 5, yang jelek dan jelek saya sambung. Oke. Jadi posisi ausnya itu ada di tengah. Nah sementara 2 sama 4 ini kan masih bagus ya, sama 3 ini ya. Cuma karena 3-nya kita potong ya otomatis tinggal setengah ya, ada di ujung sendiri. 2 sama 4 kan bagus. Di sini ada sisa 3 ya, cuma setengah. Sini juga 3 cuma setengah. Nah saya tulis setengah. Jadi yang kita mainkan kan tahap 2 sama 3 yang setengah itu kan. Nah nanti kalau lambat laun ini juga aus juga kan, ya sudah gimana lagi ya, kita rolling lagi gitu loh. Yang 2 sama 3,5 itu yang sebelah kanan itu ya kan saya rolling ya ke belakang. Nah ini jadi 5 sudah jelek, 1 sudah jelek, yang depan juga sudah jelek ya. Oke, dapat gambarannya ya. Otomatis saya rolling itu ke belakang. Sekarang yang kerja ya si 4 sama sisanya 3 itu. Tapi kembali loh ya, ini ya kita harus konsisten. Cara kayak gini ini kan cara kaipang ya, cara BPJS. Ya pastikan kita itu ngerolling gini tuh spotnya tetap konsisten gitu loh, di kedalaman 50 meter terus. Jangan sampai dibawa ke 100 meter, bisa putus tengah itu. Nah kalau main di 50 terus gitu kan ya yang kerja paling ya yang cuma depan aja ya, yang belakang kan banyak nganggurnya gitu loh. Jadi kita karyakan yang depan terus. Kalau akhirnya nanti yang depan juga aus ya itu waktunya ganti PE teman-teman. Contoh stradik saya itu ya, itu sudah sambung tengah itu. Itu sekarang saya sudah sampai tahap akhir ini. Nanti kalau depannya ini aus ya sudah saya buang itu tali PE nya stradik itu. Jadi kurang lebih ya hitung-hitung saya nggak rugi gitu loh, masang tali PE 250 meter ya.
karena saya karyakan semaksimal mungkin. Nah kalau ini kan baru rolling tahap pertama ya, jadi ini yang belakang dilihat ya, halus kan, beda sama yang tadi itu kan banyak serabutnya. Yang banyak serabutnya itu udah nggak kerja, karena tadi saya sambung leader, saya pakai FG knot, kan harus ada tahap menarik tali PE sama leader kan. Waktu saya tarik itu tali PE nya sudah putus, sudah nggak ngatasi ya, akhirnya terpaksa saya rolling ya, kurang lebih itu sih. Besok yang kerja ya yang masih bagus ini, yang di belakang, hitung-hitung kayak tadi contoh itu tahap 5 itu ya. Ya ini sekarang tahap 5 nya kerja. Reel ini udah lama nggak saya pakai sih, karena saya udah lama ya nggak mancing di lautan dangkal. Tapi ya apa boleh buat, daripada tanggal 1 saya nggak gajian ya udahlah, terpaksa reel ini besok turun gunung. Semoga dapat baramundi ya, doakan ya teman-teman. Padahal saya lihat di windy itu siang itu anginnya keras 8 knot. Saya bilang sama bos saya, bos siang kalau anginnya keras pulang ya. Ya pulang lah. Kayaknya reel ini perlu saya ancam kamu ya, kalau besok nggak dapat baramundi kamu saya jual kamu. Awas kamu ya. Sekarang saya sudah punya toko pancing online, kamu bisa saya jual sewaktu-waktu. Barangkali aja kayak guru saya itu ya, reel diajak ngomong, mungkin dia takut besok dia bak rezeki gitu loh. Nah ini ya, ini udah berhasil saya sambung FG knot dan tidak putus ya, karena dia masih bagus yang belakang. Nah kalau leader untuk dasaran ini saya cuma pakai satu depa aja kok. Nah satu depa tangan saya gitu. Semoga besok dapat baramundi besar, mengingat kalau kaptennya posting itu, wah hari ini naik baramundi banyak, besoknya loh kita berangkatin ya di spot yang sama loh, baramundinya nggak ada. Ya mengingat baramundi itu kan parkir sesuka hati ya. Hari ini dia di tiang ini, besok pindah ke tiang sana, tiangnya kan banyak itu. Nah jadi ya harap bersabar sih kalau mancing baramundi itu, karena dia nggak stay di satu tempat ya, dia tuh pindah-pindah sesuka hati. Wong namanya baramundi itu ikan lewat. Dan brengseknya lagi ya, kalau kita lagi semangat cari baramundi, ini terjadi di saya berulang kali ya. Kalau lagi semangat lihat postingan, wah kelihatannya banyak ini baramundinya. Nah kita bawa udang banyak gitu ya, itu malah song loh. Terus pernah ya, saya itu ya namanya pengen mancing gitu loh ya, saya salah-salah sih, saya cuma bawa udang Fanami 50, mancingnya orang 4, 50 ekor Fanaminya. Ternyata baramundinya malah makan, sampai kita kehabisan udang itu. Jam 11 kita kehabisan udang, baru mancing berapa jam ya? Kan mancing startnya itu dari jam 6-an. 5 jam udah habis. Ketika kita pernah kita bawa 200 ekor. Song loh. Gak dapat apa-apa. Ya itu sih brengseknya baramundi, ikan yang paling gak bisa ditebak. Makanya yang bisa saya ancam itu cuma reel ini ya. Pokoknya kamu besok ya nggak dapat baramundi, kamu tak jual kamu. Oke, kira-kira itu ya teman-teman tips dari saya seputar mengkaryakan tali PE. Saya mau ke Indomaret dulu beli snack buat mancing besok. Selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Sialan, mbaknya yang cantik nggak jaga kasir malam ini. Saya sudah dulu ya Kov. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih, bye bye Kov. Ini biskuit kesukaan saya.